Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon maaf karena baru ada ulasannya sekarang ya. Mohon maaf sekali karena kemarin memang apa? Ya memang agenda yang memang banyak sehingga itu. Apalagi kelas namanya online ini. Nah, enaknya itu ya kalau menjelaskan masuk kelas karena di samping ada itu juga ada interaksi di Zoom pun itu juga tidak bisa mengganti interaksi sosial yang ada di dalam kelas, jadinya ya mungkin materi tidak bisa terserap secara maksimal, tapi nggak apa-apa. Jadi di sini kan saya desain agar supaya kalian itu bisa belajar mandiri. Jadi sudah saya kasihkan PPT-nya, videonya, juga ada materinya dan ada forum diskusinya, jadi tinggal kalian yang mengolah sendiri gitu. Nah, kalian juga itu jangan lupa untuk membuka literatur yang ada di dunia maya ya, di jurnal atau apa ya, berkaitan tentang disabilitas rungu ataupun tentang bahasa isyarat, karena itu sangat penting. Jadi bedanya kalau mahasiswa di mahasiswa dengan siswa itu, kalau mahasiswa ada statement itu harus mempunyai dasar, harusnya menggunakan apa, yang menggunakan riset-riset yang sudah dilakukan yang dulu-dulu. Bagaimana cara mengeceknya? Nah, itu bisa kalian cari. Jadi, kalau kalian kan paling cuma di Google terus tentang tuna rungu gitu, atau disabilitas rungu. Kalian searching, jangan seperti itu. Jadi kalian harus pergi ke, ya bener-bener Google juga sih, tapi pakainya Google Scholar. Jadi kalian pakai Google Scholar, terus dari itu ada input artikel, nama lah, kalian searching aja topik yang akan kalian cari. Nanti disitu akan keluar jurnal-jurnal, ada yang terbaru dari yang sampai yang lama sampai terbaru, itu ada jurnal-jurnalnya, jadi sehingga kalian bisa membuka atau bisa melek wawasan. Bukan cuma ini saja, di situ juga banyak apa, banyak tulisan-tulisan, banyak sekali ya, ribuan jutaan mungkin ya. Jadi kalian bisa mencari bahan lewat situ. Oh iya, untuk tugas, udah lah gini aja, tugasnya nanti kalau pas langsung aja ya, nggak usah itu. Jadi yang penting kalian memahami materi yang saya sampaikan, yang saya berikan, silahkan pelajari sendiri. Dan ya, target saya itu yang penting kalian itu apa, bisa bisa menjadi teman yang baik untuk disabilitas rungu maupun disabilitas netra seperti itu. Jadi adanya materi ini untuk apa ya, untuk bekal kalian untuk menjadi guru nantinya kan, seperti itu. Jadi kalian bisa berteman, kalau sudah berteman kan tahu kan bagaimana kekurangan, kelebihan, apa yang kurang dalam pengajaran. Nah setelah itu baru kalian actionnya pada saat pengajaran. Oke. Untuk di ini kita akan bahas di materi kedua, nanti kita akan sampai pol ya, nonton waktunya juga. Nah, jadi untuk bahasa isyarat itu memang di Indonesia itu ada dua, menurut itunya itu ada dua. Yang pertama adalah bisindo atau isyarat alami. Mungkin maksud bisindo itu ya isyarat alami dari masing-masing daerah seperti itu ya. Jadi bahasa alami dari masing-masing daerah yang bisa dikatakan menjadi bahasa ibu. Nah kalau CB itu adalah bahasa isyarat buatan yang menggunakan gini, bukan menggunakan tapi mencontoh ASL, lalu diadopsi dijadikan bahasa isyarat untuk Indonesia. Jadinya karakteristik anak tuli itu kan kalau ngomong itu bukan terbolak-balik, bukan ya, memang kalau kalian lihat itu kalau WhatsAppan mungkin ya ngomongnya terbolak-balik dan tidak ada imbuhan seperti itu.
itu bagaimana Pak? Ya itu memang seperti itu adalah budaya tuli. Maksudnya seperti ini. Jadi kalau menurut kita tulisan anak tuli di WhatsApp atau kalian di sosmed pun itu kan kalian melihatnya rada aneh dan berbalik gitu kan. Itu kalau kita lihat, kalau kita telisik dari sudut pandang kita dengan menggunakan bahasa dengan ejaan yang benar gitu, sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Tapi bukan itu masalahnya. Bahasa tuli itu juga mempunyai ilmu linguistik tersendiri, jadi tidak bisa kita generalisir. Walaupun dia menggunakan bahasa Indonesia, dia harus menyesuaikan SPOK, ngomongnya harus sesuai dengan SPOK. Tidak seperti itu. Jadinya tuli itu memang mempunyai teori linguistik yang khas, yang memang itu sudah dipelajari dan sudah ada ilmu khusus untuk mempelajari linguistik bahasa isyarat, tapi di Indonesia tidak ada ya, adanya di luar negeri. Nah, di Sindo itu sudah sesuai dengan teori linguistik isyarat tersebut, karena memang bahasa itu kan munculnya dari sebuah budaya. Nah, budaya itu menjadi bahasa. Kalau kita di sini itu kan dari bahasa yang bermacam-macam, kan bahasa Melayu, Jawa, Sunda. Nah, tapi karena Pulau Kalimantan dan Pulau Sumatera itu kebanyakan menggunakan bahasa Melayu yang notabene pulau terbesar ini, maka di Indonesia disepakati bahwa bahasa kita ya bahasa diadopsi dari bahasa Melayu seperti itu. Ya kan, itu lahirnya bahasa Indonesia. Tetapi untuk yang bahasa Sibi, yaitu memang pembuatannya tidak menggunakan budaya, juga tidak menggunakan, dia langsung saja membuat. Contohnya makan, isyaratnya makan apa ini, isyaratnya kerja apa ini. Nah ya, tapi kebanyakan itu bisa itu mirip dengan ASL seperti itu. Nah tetapi ASL itu di sana sudah sesuai dengan karakteristik tuli yang ada di Amerika. Karena apa? Karena memang bahasa Inggris itu ya hampir-hampir bukan mirip ya, hampir-hampir gini. Ya bisa dikatakan hampir mirip lah, tapi seperti ini konsepnya. Coba kalian bahasa Indonesia, kalian ada tulisan bahasa Inggris satu kalimat, terus coba kalian bahasa Indonesia kan tanpa diedit. Nanti kalian bacanya seperti apa? Bingung nggak? Bingung kan pasti kan? Nah itu seperti tulisannya itu ya seperti budaya tuli yang ada di sana. Gitu. Jadinya ASL itu ada dan berkembang sesuai dengan budaya tuli yang ada di Afrika. Jadi budayanya seperti itu, terus dijadikan bahasa kesatuan. Nah tapi kalau yang CB itu tidak seperti itu memang murni produk buatan oleh orang dengar, orang normal ya, orang dengar ya, itu murni buatan orang dengar, itu create aja, membuat aja. Jadi kalau ada di ASL itu ada ed, ada ing, ada verb, ya disamakan aja. Pokoknya di Indonesia kan ada me, di, ke, dari, partikel kah, partikel lah. Nah jadinya memang ya susah. Jadi karena apa, karakteristik budaya tuli, bahasa tuli di Indonesia itu tidak seperti itu, karena bahasanya itu memang mempunyai teori linguistik sendiri, jadi tidak bisa dipadu-padankan. Oleh karena itu sekarang para tuli itu susah menggunakan CB. Coba tanya Mas Ramadan, itu penggunaan CB itu tuli itu susah, walaupun memang sudah ada kamusnya ya, ada kamusnya, tuli itu susah. Terus silakan lanjut tanya, survei aja ke seluruh Indonesia, apakah tuli itu menggunakan CB. Pasti dia menggunakan isyarat alami yang ada di daerahnya, bukan menggunakan CB.
Sipil cuma paling dilihat aja dibaca tapi tidak terlalu itu ya, tidak terlalu dipahami ya. Seperti itu. Jadi memang ada perdebatan sendiri antara Sibi dan Bisindo. Yang memperjuangkan Bisindo itu kebanyakan ya memang praktisi, tapi yang Sibi itu ya akademisi. Jadi memang ada itu. Nah tapi kalau saya, karena saya itu basicnya dulu itu memang apa ya, ya mantan penerjemah dulu, saya juga pernah menerjemahkan, ya mantan volunteer juga, ya memang dulu saya berkecimpung di dalam dunia organisasinya, mendampingi organisasi tuli yang ada di Bandung dekat Indonesia. Itu ya tahu karena saya mendukung Bibindo karena memang dilihat dari kajiannya, dilihat dari pemahaman pemahaman orangnya, jadi mereka lebih paham menggunakan Bisindo untuk penjelasan materi, penjelasan apapun ya itu memang mereka lebih paham jika menggunakan Bisindo daripada menggunakan tulisan ya, kan seperti itu. Nah itu juga yang membuat jadi nanti ini konsepsi kebahasaan bahasa Indonesia anak tuli kan mengefek sampai dari jadi bahasa itu sampai mengefek ke bahasa tulis. Maksudnya bahasa tulis itu ya bahasa yang kita baca. Tuli terbiasa karena di dalam SLB-nya itu ya belajarnya itu mungkin kurang maksimal ya, sehingga walaupun dia sudah lulus SMA LB mungkin ya di SLB yang biasa ya, lulus SMA LB dia menuliskan bahasa Indonesia itu tidak sesuai dengan kaidah bahasa yang benar. Ini karena apa ya? Ya memang banyak faktor yang mungkin karena mungkin faktor pengajaran atau faktor yang lain-lain seperti itu, tidak tahu saya juga ya. Tapi yang pasti memang kita kita sadari bahwa tuli itu memang ada problem untuk memahami tulisan yang sesuai dengan EYD di Indonesia. Susah karena dia terbiasa menggunakan itu. Nah, makanya tuli itu memang dari dasar itu memang harus diajar bahasa tulis bahasa Indonesia yang benar. Maksudnya benar itu sesuai dengan pemahaman. Kadang tuli itu memang bisa membaca menggunakan bisa, tapi arti dari menggunakan tidak tahu, konsep menggunakan tidak tahu, apalagi bahasa-bahasa abstrak ya, menarik atau atau tumben ya, kan mereka juga susah untuk memahami konsep-konsep itu gitu, konsep bahasa abstrak gitu kan. Nah makanya dari basic tuli itu memang harus diberikan pembelajaran bahasa Indonesia yang baik. Yang baiknya bagaimana Pak? Yang baiknya itu mengajar bahasa Indonesia menggunakan bahasa isyarat, karena dari isyarat lah tuli itu bisa paham, bisa tahu gitu, bisa mengerti, bisa memahami. Tapi kalau cuma baca tulisannya saja, ya dia bisa membaca tapi dia tidak tahu konsep dari hasil bacaan itu, jadi tidak membaca tapi tidak paham apa isi bacaan. Nah makanya besok nih kalian para guru nih itu harus basicnya anak itu harus dicarikan bahasa. Karena apa? Karena tulisan, kebanyakan ilmu itu adanya di tulisan. Tapi kalau tulisan aja mereka membacanya itu mahasiswa membaca tulisan aja pusing ya, ya dia akan mengakses ilmunya pusing. Makanya ada yang berpendapat bahwa kecerdasan tuli itu bisa dikatakan di bawah rata-rata. Ada teori yang mengucapkan seperti itu, tapi menurut saya tidak. Menurut saya itu mereka keterbatasan pengetahuan, keterbatasan ya karena keterbatasan bahasa itu dampak dari keterbatasan bahasa. Kenapa? Karena bahasa itu adalah kunci dari ilmu pengetahuan. Kalau ilmu pengetahuannya itu, kalau bahasanya dia tidak bisa, ya tidak bisa mengakses ilmu pengetahuan, kan gitu.
itu bahasa tulis ya. Terus untuk bahasa oral bagaimana Pak? Ya bahasa oral itu juga penting, makanya di SLB itu ada terapi bicara. Bagaimana dia memaksimalkan sisa-sisa kemampuannya dalam menggunakan mengolah suara yang akan dia keluarkan menjadi sebuah bahasa. Nah, kalau teman saya dulu itu pada saat saya ada di Jabar, itu kan saya pernah kedatangan oleh, ini sudah saya pernah omongkan kemarin ya, kali ya, saya omongkan kemarin. Itu namanya Philip, dia memang NGO, dia ketua 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 NGO dari ED ya, USAID sorry, Australia. Nah dia tuh ternyata itu adalah bos besarnya itu ya Tuli ternyata. Tuli dia membuat penerjemah penerjemah dari sana, dari Australia. Terus pada saat itu kita mengadakan sebuah pertemuan di itu. Jadi tulinya itu berisyarat, nanti ada penerjemahnya, dan penerjemahnya itu menerjemahkan dengan menggunakan bahasa verbal, bahasa omongan ya kan, isyarat terus diterjemahkan menjadi bahasa verbal. Nah setelah bahasa verbal dia udah bisa tuh ini terus ditranslatekan. Nah saya baru mentranslate ke tulis, dan saya pun juga mengajukan pertanyaan, tulis bagaimana kamu dulu di Australia untuk belajar bahasa kok kamu bisa seperti ini. Dia bilang dulu saya diajarkan 3 bahasa. Yang pertama itu adalah bahasa isyarat, jadi guru mengajar saya itu menggunakan bahasa isyarat. Terus guru juga mengajarkan saya bahasa tulis, yaitu bahasa tulisan nih loh. Kalian kan ngomong dengan dituangkan dalam tulisan kan berbeda kan. Nah jadi dia diajarkan bahasa isyarat untuk mengakses ilmu pengetahuan, untuk berkomunikasi, eh, bahasa tulis untuk mengakses ilmu pengetahuan yang berupa tulisan. Bahasa oral digunakan untuk pada saat emergensi saja. Kalau di sampingnya tidak ada orang yang bisa isyarat, dia bisa bisa minta tolong atau ngomong, atau bisa digunakan untuk terhadap situasi. Pas waktu kan ada yang ngebel dari belakang gitu kan, atau minta tolong, seperti itu. Tapi kalau tidak emergensi kan dia bisa menggunakan tulisan dalam handphone kan, seperti itu. Nah makanya isyarat itu sangat penting sekali. Kalau ada yang yang bicara oh isyarat tidak penting, isyarat itu apa, itu tidak bagus, lebih baik tulis bisa ngomong, ngomong itu lebih bagus daripada berisyarat, itu anggapan tahun tahun 80-an ya. Tahun 80-an, tahun berapa yang orangnya itu mungkin tidak melek ilmu pengetahuan. Ya mungkin bukan tidak melek ya, karena mungkin orangnya tidak itu tidak apa, update, bukan tidak melek, sorry mohon maaf, tidak melek tapi kurang update update dalam ilmu pengetahuan. Di luar aja sampai ada itu kok, linguistik bahasa isyarat. Berarti kan intinya bahasa isyarat diakui kan di dunia internasional. Kalau di Indonesia tidak mengakui kan ya namanya aneh. Jadi memang seperti itu. Kita makanya harus membuka wawasan. Walaupun kita di sini ya kan kita ada Google Scholar kan, ya kita buka Google Scholar dulu. Kan ada jurnal-jurnal internasional, kebanyakan itu yang literatur untuk yang tulis itu memang jurnal internasional kebanyakan. Jadi di sini ya ada tapi ya memang kurang lah ya. Di aktualnya di sana apalagi yang terindeks, indeks jurnal internasional terakreditasi, fokus di 1 sampai di 4, apaan kategori juga nggak apa-apa kan. Ya nasional boleh lah yang Sinta 1 sampai Sinta 2, 3 atau 4. Tapi untuk yang belum itu ya ya bisa, tapi terlihat kontennya saja. Nah makanya itu yang harus kalian perhatikan kalau besok menjadi guru. Nah untuk memperlancar kalian untuk mengetahui karakteristik dari, bukan karakteristik, mengetahui bagaimana
pola kehidupan anak tuli, bagaimana kebiasaannya. Nah, saya tugaskan kalian silakan ke organisasi tuli yang ada di tempat kalian. Tempatnya kan beda-beda tuh. Atau di komunitas tuli sajalah. Ya kan, kalian ngobrol-ngobrol aja dengan mereka di sana. Dan di sana nanti laporan ke saya di Bogor, Pak, saya sudah di sini, saya sudah ngobrol ini. Itu saja. Jadi kalian foto tempatnya, kalian foto, kalian selfie, tunjukkan kalian, videokan kalian berkomunikasi dengan mereka, sudah itu saja. Kalian ngobrol dengan mereka, kalau bisa ya terus saja, terus kalian mendampingi yang di sana, bisa belajar isyarat di sana. Itu tugas ya, itu ya, tugasnya ringan. Kalian cuma ngobrol dengan mereka menggunakan bahasa isyarat, entah itu video kalian diajari bahasa isyarat atau kalian menggunakan bahasa isyarat, setelah pokoknya kalian tugasnya berinteraksi aja dengan mereka. Berinteraksi, direkam video, nanti silakan di posting di sini di Google Class. Baca ringan, tapi itu mengena sekali. Masa anak PLB nggak pernah bertemu dengan anak tuli kan, ya apa-apaan kan. Komunitas ya, jangan sekolah ya, komunitas. Oke. Ini kebanyakan melihat tunarungu online, dan kebanyakan semua online ya, karena kita memang sedang pandemi sih ya, tapi ya lebih baiknya kita memang bertemu, berinteraksi, sesuaikan aja dengan protokol kesehatan gitu. Oke. Oke, ya ya ya, bagus bagus bagus. Ya pokoknya gini, kalau isyarat itu ya di samping ada gerakan tangan, itu ada teorinya juga ya. Gerakan kepala di atas itu ada teorinya, gerakan tubuh itu juga ada teorinya. Terus ekspresi mimik wajah itu sangat penting digunakan bahasa isyarat. Makanya kalau kalian melihat anak tuli itu, mereka lebih ekspresif dalam mengutarakan suatu. Karena apa? Mereka berkomunikasi menggunakan ekspresi. Oke, selanjutnya yang ketiga, layanan pendidikan yang diberikan untuk disabilitas umum. Ya, kalau kita di kelas kita bisa ngomong panjang kali lebar ya, tapi kalau di ini ya terbatas seperti ini, gak enak banget. Ini model layanan pendidikan, ada segregasi, ada integrasi, ada inklusi. Maksudnya apa? Kalau pendidikan, model pelayanan pendidikan itu kan memang itu ya apa, ini bukan cuma untuk tulis saja, tapi untuk semua disabilitas. Itu ada segregasi, ada integrasi, dan ada inklusi. Nah, di sini segregasi itu adalah sekolah yang dipisah. Konsepnya itu sekolah yang dipisah. Maksudnya pendidikan segregasi itu pendidikan untuk ABK sendiri, dan pendidikan untuk orang normal itu tersendiri. Jadi contohnya ada SLB, ada SMP, ada SDLB, ada SD, SMP LB, ada SMA LB, kan seperti itu. Jadi bisa. Nah, kalau integrasi itu yang sekolah yang sama tapi di lingkungan tempat pengajaran yang berbeda. Contohnya sama-sama satu sekolah tapi kelas untuk ABK dan kelas untuk orang normal itu dibedakan. Itu integrasi. Jadi ada kelas satu reguler, terus ada kelas satu C kan gitu kan. C SLB. C itu kan Gaita, satu Gaita, ada satu normal gitu. Itu diintegrasikan. Kadang kan kalau ada yayasan gede,
Itu satu satu sekolah kan, di situ ada, dalam satu sekolah itu di situ ada kelas reguler dan ada kelas untuk ABK kan, ada. Mungkin pernah ketemu ya di Bu Suster di apa di yayasannya itu ada, digabung nggak ya Bu ya? Ada ABK-nya nggak Bu di yayasan yang jaringan itu? Di yayasan Anda itu ada yang itu campur nggak sih? Kadang kan ada yang yayasan gede itu kan dicampur ya, ada yang normal, ada yang ABK, tapi mereka di pengajaran yang berbeda. Nonton yang komen ya Bu nanti ya Bu ya. Terus juga kalau yang inklusi itu digabung dalam satu kelas reguler itu inklusi. Jadi ABK, makanya sekarang kan gembar-gemborkan untuk kelas inklusi kan. Inklusi ya di dalam satu kelas reguler, tapi tonton dulu, di asesmen dulu tuh ABK-nya itu ABK apa, itu apakah ABK yang intelektual atau yang ABK non intelektual. Maksudnya kan ABK yang tidak mempunyai kekurangan intelektual, contohnya netra, rungu, terus daksa. Nah, itu kan tidak, itu kan brainnya kan normal tuh. Oh, mungkin autis juga bisa, selagi intelektualnya itu tidak mengalami kendala itu bisa. Nah, tapi untuk yang C, ada yang gangguan intelektual, itu ya harus di screening lagi ya, harus di identifikasi dan asesmen lagi biar supaya penempatannya itu bisa sesuai dengan kebutuhannya, sehingga dia setelah itu dapat memperoleh keilmuan juga, bukan keilmuan, maksudnya memperoleh hasil juga dari sekolah. Kadang kan sekolah jadi formalitas kan ya, nggak seperti itu kan, diberikan program-program supaya anak tersebut bisa mengikuti pembelajaran yang ada di kelas. hmm. Metode campuran. Bagaimana sih pendidikan yang baik? Pendidikan yang baik untuk APK, jawabannya itu sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Nah, karena gini, karakteristik anak 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 tuli atau ABK itu memang berbeda-beda. Sama-sama tuli itu juga mempunyai kebutuhan yang berbeda-beda, makanya sekolah itu disesuaikan dengan itu. Kalau yang milih mana yang baik antara segregasi, inklusi, dan integrasi. Kalau saya milihnya, kalau anak tuli ada inklusi, tapi ya dengan catatan di situ ada penerjemah bahasa isyarat, sehingga anak tuli bisa menyerap ilmu yang disampaikan guru secara maksimal. Gitu. Kenapa nggak di SLBB Pak? Loh, SLBB itu kan memang basic ya. Jadi basicnya itu memang di SLB. Tapi kalau di SLB dia sudah bisa mengikuti, ya langsung aja ke inklusi kan gitu. Karena sebenarnya kan tuli itu kan tidak ada gangguan intelektual, sehingga normal-normal saja. Bedanya apa kita dengan mereka? Ya bedanya kita tidak, mereka tidak mendengar, kita mendengar. Tapi kan dari segi brainnya normal. Ya menurut saya bisa-bisa aja sih. Lagi ada yang mendidik bahasa isyarat di situ, menggunakan bahasa isyarat, itu normal-normal saja, dan di luar negeri juga sudah seperti itu ya. Kalau di Indonesia belum sih, baru proses. Dan kenapa juga inklusi, karena memang jadi anak itu dilatih, diperkenalkan ke masyarakat, dan masyarakat itu juga diperkenalkan ke ABK. Karena dulu itu kan ada kesenjangan antara ABK dengan normal. Kalau ABK memang dicap yang sesuatu yang ya beda lah, tidak normal lah, apalah ya seperti itu. Tapi kan bagaimanapun mereka adalah bagian dari warga negara Indonesia yang punya hak dan kewajiban yang sama. Makanya perlu diperkenalkan, setelah mengenal, memahami, lah setelah memahami baru kita bisa berjalan
bersama-sama sesuai dengan tujuan pendidikan yang ada di Indonesia. Jadi biar tuli juga nggak kaget, biar anak-anak yang biasa juga nggak kaget kan. Oh iya, kita pernah, saya dulu pernah punya teman tuli, oh dia baik, dia, anda bisa, oh saya bisa bahasa isyarat, kan ada keuntungan juga kan. Jadi biar bisa menumbuhkan empati dari yang siswa yang normal, empati, dan bisa membimbing dan memberikan aksesibilitas untuk si disabilitas tersebut. Nah, ini Bu Natalia. Eh, Sudah saya jelaskan tadi bahwa terapi cara itu sangat penting. Penting untuk apa ya? Untuk proses emergensi tersebut. Jadi memang memaksimalkan sisa-sisa organ pengucapan ya, untuk bisa menggunakan artikulasi yang jelas. Itu bagus supaya apa, nanti kalau ada kejadian yang menurutnya emergensi dalam masyarakat, dia bisa menggunakan itu, seperti itu. Bagus kalau kalau berkomunikasi dengan anak itu, anak normal kesulitan lah itu, selain menggunakan tulisan kan bisa menggunakan oral kan ya, menggunakan bahasa oral. Tapi penting apa tidak, untuk terapi bicara itu sangat penting sekali. Oke, oke. Oke, kita lanjut di atasnya. Oke, strategi ada individualisasi, kooperatif, modifikasi perilaku. Strategi individual ada penginderaan, totalitas, aktivitas mandiri. Media pembelajaran untuk tuli ya visual. Kalau audio visual itu untuk ngetes saja. Maksudnya audio itu seperti di media pembelajaran yang itu apa, kalau kalian besok kan mengampu mata kuliah BKPB itu. Nah, jadi memang menggunakan media audio untuk melatih kepekaan pendengaran, untuk memaksimalkan sisa pendengaran. Ada audio, ada visual, itu memang salah satu media. Makanya ada pertanyaan, kok audio juga pak, bukannya dia tidak bisa mendengar? Nah, audio maksudnya itu audio untuk pembelajaran BKPP, Bina Persepsi Komunikasi Bunyi dan Irama. Tuh ya. Ini alat-alatnya sudah komplit semua. Nah ini oke, okay. Sudah disampaikan di secara penuh ya, ada videonya juga. Untuk metode ini terapi bicaranya ada di sini contohnya. Nah ini blind netra. Oke, untuk netra saya sampaikan untuk pertemuan untuk review minggu depan ya. Ini saya sampaikan sambil kalian mengirim ini. Minggu depan ya harus sudah ada ini apa, nanti akan saya sampaikan materi lagi untuk minggu depan. Oke, seperti itu aja. Mohon maaf jika ada salah kata. Pertemuan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.